September 2025. Kita hanya untuk menundanya. Baik, sidang kami nyatakan ditutup. Media cetak elektronik yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mewakili keluarga besar saya, keluarga besar Azman Arif Nasution, mewakili orang tua saya di kampung, Bang Haji Wirdansa Nasution. Dari 7 orang kami bersaudara, sekarang tinggal 2 yang masih hidup, dan mewakili istri saya Bu Eli Heriani Rambe dan anak-anak, dan mewakili istri saya Bu Ade Suryani dan anak-anak. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim hukum yang sudah bekerja keras, yang secara konsisten hadir dan telah meramu demikian rupa pertanyaan-pertanyaan demi pertanyaan di persidangan, telah meramu begitu baik dan runut pledoi, kemudian duplik pada hari ini. Bagi saya, pledoi dan duplik adalah sebuah sikap yang faktual, dan saya dan keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tim hukum, dan pledoi serta duplik tadi adalah sebuah representasi kebenaran, wujud dari kebenaran dari persoalan hukum yang sedang saya alami. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa saya sedang menjalankan kuasa dengan itikat baik. Kebenaran mana lagi? Kebenaran bahwa saya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kebenaran apa lagi? Kebenaran tentang adanya perbuatan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan saudara Hotman Paris Hutapea kepada saudara Iklim Hakim. Dan saya tegaskan di sini bahwa saya tidak pernah memposting di Instagram saya terkait dengan kata-kata tentang saudara Hotman Paris mengalami kelainan seksual. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Dan karena itu jangan merekayasa dan mengada-ngada. Kata-kata kelainan seksual adalah dari Iklim Hakim yang disampaikan kepada saya ketika kami bicara berdua, dan diminta disampaikan ke publik. Kalau rekan-rekan semua cermati, tegas bahwa Iklim Hakim juga memposting kata-kata aspri-aspri lain. Berani nggak aspri-aspri lain bicara? Ada nggak, Mat? Ada kata-kata itu. Jadi JPU jangan mengejar sesuatu yang seolah-olah menjebak saya. Tidak cukupkah bagi rekan-rekan jaksa hari ini kejadian yang ada di PN Jakarta Selatan? Tidak cukupkah begitu banyak serangan netizen, bahkan masyarakat secara terang-terangan? Kalau netizen selama ini paling caption, akun. Ini saya lihat sendiri loh, nama, foto, video yang menyudutkan jaksa. Ada juga foto tentang hakim yang tidur dalam proses persidangan. Saya kira janganlah Anda bersemangat untuk memenjarakan Rasman. Siapa sih yang bersemangat memenjarakan Rasman? JPU, hakim, atau Hotman? Kalau Hotman berambisi, ya saya pahami. Tapi saya untuk membela diri juga harus dipahami. Saya sudah belajar dokter di luar negeri, yang sudah belajar hukum, ikut sidang di mana-mana. Ya, saya kalau ditanya sidang, cuma satu yang saya belum ikut, sidang peradilan militer. Belum pernah saya ikut itu. Semua itu saya sudah pernah ikut. Sidang korupsi sudah,
pembunuhan sudah, ya, sidang nipu gelap sudah, rumah tangga sudah, MK sudah, DKPP sudah, Perdata Tun sudah, Pengadilan Agama. PN apalagi. Artinya pengadilan agama maksudnya. Artinya pledoi kami, duplik kami tidak ada celah. Ingat ya, tidak ada celah untuk menghukum saya. Cuma saya prihatin. Kami kan ibarat orang hubungan baik, kalau pacaran nanti nggak enak ya. Kami ini kayaknya ada fase-fase, lagi enak sama majelis, nyantai. Lagi nggak enak, nah kelihatan. Kemarin itu sempat enak, tadi kayaknya kurang enak. Saya nggak ngerti kenapa itu. Apakah karena sudah ada live streaming, terus media sudah sorot, terus rakyat juga lihat. Ya maka saya katakan, lucu kan, ada perempuan yang sudah mengakui ditiduri oleh seorang laki-laki, perbuatan itu ada, diperkuat oleh Kementerian PPA yang pegawai negeri eselon 2 yang mewakili menteri. Ketika dia memeriksa Iklim Hakim, kemudian dituntut 6 bulan, kok saya 2 tahun? Come on. Pesanan apa ini? Pesanan apa ini yang terjadi kepada Rasman? Makanya sekali lagi saya katakan, jaksa, lihatlah apa yang terjadi di PN Jakarta Selatan. Dan salah satu dari jaksa di sini itu ada Bani. Bani itu ada di sana. Coba dia dibully sama netizen. Nggak datang lagi tuh, saya lihat dengan sebutan segala macam lah. Ada yang bilang Upin Ipin lah dan lain sebagainya. Di sini cuma sekali ada gesekan, sampai dilaporkan ke Mabes Polri dan gaduh. Di sana tiap hari setiap sidang gaduh. Tidak ada. Tapi saya percaya Pak Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pidana, Badan Pengawas Mahkamah Agung, KY, Ketua PT, PN baru semua itu, semua saya percaya. Ikatan Hakim Indonesia, saya sudah mohon maaf. Apapun yang terjadi, saya tetap menyatakan permohonan maaf. Tapi 3 kali ribut di persidangan yang namanya Nikita Mirzani dan pengacaranya tidak pernah memohon maaf. Saya mengatakan bahwa kalau itu dianggap salah, silakan. Kalau ada persoalan hukum di Mabes Polri, kami hadapi. Tapi yang satu ini saya minta tolong, mari kita saling memaafkan, bukalah nurani, lihatlah dengan dalam bahwa persoalan ini adalah pelecehan seksual antara satu laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi saya hanya katakan bahwa 2 kali saya menyampaikan satu pledoi, satu duplik, saya selalu mengutip Al-Quran. Bagaimana hakim terus bertindak adil, bagaimana jangan zolim, jangan bengis, jangan sadis. Bagaimana Injil mengajarkan domba yang sesat pun harus diberi keadilan. Karena Injil mengatakan di Alkitab, jadilah terang dan garam. Coba diingat itu, wa idza batastum bil jabar. Artinya apa? Kamu jangan bengis, kamu jangan kejam, kamu jangan zolim. Karena apa? Karena apa? Zolim perbuatan yang sangat dicela oleh Allah. Dan kalau itu dilakukan, maka pelakunya adalah mati fasik. Saya percaya lewat kesempatan ini, karena tanggal 2 September, 3 minggu dari sekarang, akan ada putusan. Iklim Hakim tadinya kami selalu ditunda ke 21 September. 21 Agustus. Jadi kami ada perbedaan kira-kira 9 hari. Nah, karena itu teman-teman semua, mari kita lihat putusannya seperti apa. Mudah-mudahan nanti akan menghasilkan yang terbaik. Yang pasti saya katakan bahwa saya percaya hakim akan netral. Banyak yang WA saya, dukung saya, yang akan support saya. Saya tidak bisa melarang orang untuk menolong saya dengan berbagai cara. Mungkin cara dengan berkirim surat, dengan cara mungkin dia
ada yang ke lapangan dan lain sebagainya, saya begitu juga pengacara, saya tidak bisa menolak apapun. Yang pasti dukungan terhadap saya akan ucapkan terima kasih dalam bentuk dan posisi apapun. Saya kira itu dari saya. Saya sekali lagi mengatakan, saya percaya bahwa saya tidak bersalah, maka hukuman terhadap saya harusnya tidak dikenakan dan bahkan dibebaskan. Itu saja, terima kasih. Silakan Pak Ketua Tim. Bang Rian.